untuk menjawab pertanyaan berikutnya, berapa sebenarnya jumlah penakar hujan yang ideal di suatu wilayah? Dari data bahwa masing-masing tipe topografi itu akan memberikan informasi berapa cakupan wilayah yang bisa diwakili oleh satu alat penakar. Ya, sebagai contoh misalkan di dataran rendah untuk wilayah tropis atau di subtropis, maka luas wilayah yang terwakili untuk satu alat itu sekitar 600 sampai 900 km radius. Oke, jadi alat tersebut misalkan dipasang, maka 600 sampai 900 km itu masih bisa diwakili oleh alat tersebut. Ya. Nah, ini untuk dataran rendah yang sifatnya flat, baik di tropis maupun subtropis. Kalau misalkan datarannya berupa wilayahnya berupa pegunungan, ya, baik di tropis maupun subtropis, maka alat tersebut mampu mewakili itu hanya 100 km sampai dengan 250 km. Lebih kecil ya dibandingkan dengan daerah yang datar. Nah, ini menunjukkan bahwa tipe hujan wilayah pegunungan itu lebih heterogen dibandingkan dengan tipe hujan di wilayah datar, ya, dataran rendah yang memiliki sifat yang homogen. Ya, sehingga satu alat itu bisa digunakan untuk mewakili luasan yang cukup luas. Sedangkan di daerah perbukitan karena sifatnya heterogen, artinya berbeda-beda gitu ya, antar wilayah, maka satu alat itu hanya mewakili misalkan 100 km radius. Demikian juga halnya di pulau kecil, di mana hujannya itu bersifat lokal dan tidak merata, maka satu alat itu hanya mewakili radius sampai dengan 25 km. Nah, kalau kita kembali ke daerah kutub atau gurun, di mana daerahnya flat, datar, seragam, homogen, ya, maka alat itu kalau misalkan dipasang di sana, itu mampu mewakili cakupan wilayah yang lebih luas. Ya. Bisa sampai 10.000 km. Jadi cukup luas. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul adalah berapa jumlah curah hujan yang perlu dipasang? Misalkan saya punya areal gitu ya yang akan dipasang sebagai alat penakar hujan. Nah, pertanyaannya berapa jumlah alat yang dipasang di wilayah tersebut? Idealnya gitu ya untuk mendapatkan data yang mampu nanti menjelaskan berapa curah hujan yang jatuh di wilayah tersebut. Nah, ini ada rumusan di sebelah kiri ini. Nah, untuk menghitung berapa jumlah penakar hujan ideal, itu menggunakan rumus yang pertama, N, di mana N ini adalah jumlah stasiun ideal, itu sama dengan CP per epsilon di pangkat 2 dikuadratkan. Di mana CP itu adalah nanti satu konstanta, ya, epsilon juga satu konstanta yang dihitung dari persamaan berikutnya. Nah, kemudian CP itu 100 dikalikan dengan theta, ya, misalkan berapa jumlah data, ya, nanti dihitung misalkan standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata presipitasi. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan data dulu di sana berapa nilai curah hujan rata-rata, nah baru digunakan untuk menghitung CP. Nah, sedangkan standar deviasi ini adalah rumus untuk menghitung standar deviasi. Dan E ini adalah nilai error yang kita inginkan, misalkan 10%, 5%, dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba menghitung. Ya, kemudian nanti adalah nilai standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya adalah seperti ini. Ya, mungkin di dalam, kalau kita menggunakan data Excel, maka kita bisa menghitung langsung berapa standar deviasi. Dan inilah curah hujan rata-rata. Ya. Ya, misalkan kita lihat ini adalah contoh pengamatan, gitu ya. Misalkan di suatu wilayah memiliki 5 stasiun, yang stasiun A, B, C, D, dan E, ya, sebagai contoh. Nah, kemudian masing-masing stasiun itu memiliki curah hujan yang berbeda-beda. Ya, misalkan yang A itu curah hujannya 82,5 yang tercatat, kemudian B 102,9, C itu 180,3, D 98,8, dan E 136,7 dalam satuan milimeter. Jadi kita memiliki 5 stasiun yang terpasang di wilayah tersebut. Kemudian masing-masing stasiun itu memiliki nilai curah hujan. Karena ini adalah nilai curah hujan rataan atau akumulasi curah hujan. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, berapa jumlah penakar ideal seharusnya yang terpasang di wilayah tersebut? Misalkan kita berikan
toleransi error itu 10%. Nah, kalau melihat data ini, kemudian kita kembali kepada rumus sebelumnya, ya, dalam menghitung berapa jumlah penakar hujan ideal. Maka kita dapatkan data M, di mana M itu adalah jumlah data, itu adalah 5. A, B, C, D, dan E. Kemudian nilai curah hujan rataan itu 118,6. Nah, ini harus dihitung. 82,6 ditambah 102,9 ditambah 180,3 ditambah 98,8 ditambah lagi 136,7 dibagi dengan 5. Nah, sehingga didapatkanlah nilai P rataan itu 118,6 mm. Ya, dengan rumus ini ataukah menggunakan Excel, kita bisa menghitung nilai standar deviasi dari data tersebut. Dari keseluruhan data ini, kita hitung standar deviasinya mendapatkan nilai 35,04 mm. Ya, kemudian berikutnya di sini ada keterangan bahwa error yang terima itu adalah 10%. Maka E sama dengan 10%. Nah, inilah data yang didapatkan dari kasus ini misalkan. Nah, kemudian data ini kemudian digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya nilai N. Berapa sebenarnya jumlah curah hujan atau penakar hujan yang ideal yang dipasang di wilayah tersebut. Ya, dengan informasi 5 stasiun ini, apakah 5 stasiun ini sudah cukup? Ataukah perlu ditambahkan? Atau justru perlu masih bisa dikurangi? Sehingga bisa mewakili seluruh wilayah tersebut. Ya, dengan karakter hujan yang sudah diberikan informasinya oleh data 5 stasiun. Maka dengan menggunakan rumus N ini, maka kita pertama menghitung nilai CP terlebih dahulu. Jadi CP itu adalah 100 dikalikan dengan nilai standar deviasi, ya, theta. Kemudian dibagi dengan curah hujan rataan. Ya, jadi 100 dikali dengan standar deviasi dibagi dengan curah hujan rataan. 100 dikalikan 35,04 dibagi dengan curah hujan rataan 118,6. Maka hasilnya adalah 29,54%. Ini adalah nilai CP. Nah, kemudian dari CP itu digunakan untuk menghitung berapa nilai N. N sama dengan CP per epsilon pangkat 2. Nah, error yang kita terima itu adalah 10%. Maka N itu adalah 29,54, di mana ini 29,54 dibagi dengan 10%. Ya, persennya hilang, dipangkatkan 2. Nah, nilainya adalah 8,7. Ya, kalau misalkan kita, karena tidak mungkin membuat penakar hujan dalam satuan desimal, ya, maka kita bulatkan ke angka yang terdekat. Jadi untuk wilayah ini, dengan karakter hujan yang ditunjukkan oleh 5 alat ini, maka alat yang bisa dipasang atau yang mungkin memberikan hasil yang baik itu ada di 9 alat. Baik, itu kira-kira ya untuk menghitung berapa jumlah alat yang ideal ya,